Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabilah Nisa Permatasari dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika dan Biokimia dalam praktik kebidanan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa apa saja yang saya akan jelaskan nantinya. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang kedua pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang kelima ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh pada manusia. Yang pertama pengaturan suhu tubuh dalam badan manusia. Terdapat dua kaidah pengaturan suhu tubuh, yaitu ada dua, kaidah fisika dan kaidah metabolisme. Semua kaidah yang untuk mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik yang dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antaranya kemungkinan yang akan terjadi ialah satu, suhu tubuh badan tinggi melebihi suhu normal. Yang kedua, suhu badan lebih rendah melebihi suhu normal. Yang apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak hipotalamus yang akan berfungsi sebagai transmotat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah 1. Vasodilasi, yaitu pembuluh darah yang mengembang untuk berdekatan dengan tubuh atau lingkaran luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua ada bulu kulit yang ditegaskan untuk mengurangi udara yang tertangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga ada lebih banyak darah pada kulit kelihatan merah, kemungkinan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat ada berlepuh air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas. Pendam tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan naik suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengganti suhu darah yang melalui mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsangkan oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi melalui suhu badan rendah ialah 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah yang menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua ada pembuluh kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang bulu kulit yaitu diatur oleh otot erektor. Yang ketiga adalah kurang darah pada kulit, yaitu kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang melalui proses penyinaran untuk pencegahan panas terbebas keluar lingkungan. Yang keempat ada kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh.
Yang selanjutnya ada pengawalan suhu dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan otot rangka, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka yang untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin dan non-adrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresi hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Yang pertama ada hormon spinervin dan norepinephrine bertindak dengan satu meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan, yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, yang keempat meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Lalu pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa, di kemungkinan yang mungkin terjadi ialah 1. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak, yang kedua kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit, yang apabila kadar glukosa terlampau banyak lebih dari jumlah normal, sel HeLa dan pada pulau Langerhans akan mensekresi lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berkelanjutan hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin ialah merangsang perubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang pertama yaitu merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel apabila kadar glukosa terlampau rendah kurang dari jumlah normal. Sel alfa akan pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresi lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah dan akan naik. Proses ini akan berkelanjutan sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Selanjutnya ada fungsi hormon glukagon, ialah merangsang perubahan glikogen ke glukosa dalam darah yang mempengaruhi suhu tubuh adalah 1. Kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi oleh tubuh masing-masing berbeda-beda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Yang kedua, rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neopinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat ada hormon tiroid. Fungsi
tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal. Menyebabkan meningkatnya produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0, derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sekitar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak menjadi isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang kedelapan ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gerakan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Selanjutnya atau yang ke-9 yaitu gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma dan keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami perubahan atau pertukaran dengan lingkungan. Artinya berkurangnya akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Kurva siklus temperatur pada tubuh manusia. Selama demam, metabolisme meningkat dengan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu, frekuensi jantung, dan pernafasan. Meningkat dengan memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Lalu hipotermia. Hipotermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubung dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas, sehingga penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat meningkatkan mekanisme pengeluaran panas. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestesik tertentu. Lalu ada hipotermia, yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasi melalui pengukuran suhu inti ringan 33 derajat sampai 36 derajat Celcius, sedang yaitu 30 sampai 33 derajat Celcius, berat yaitu 27 derajat sampai 30 derajat Celcius, dan sangat berat yaitu kurang dari 30 derajat Celcius.
Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilangnya ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi dan jantung, pernafasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terjadi atau berlangsung, diritmia jantung yang berlangsung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Yang selanjutnya adalah kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurangnya volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Yang selanjutnya ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tubuh tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi yang mengakibatkan kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan minimal resiko dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lain-lainnya. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% sehingga untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernafasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrien. Metabolisme untuk meningkatkan menggunakan energi yang produksi panas tambahan.